Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumut, Inspiring and Informatif. Pemirsa, tingginya intensitas hujan yang turun hingga membuat aliran sungai meluap dan memicu terjadinya banjir selalu menjadi permasalahan klasik di Kota Medan. Pembenahan seperti apa baiknya yang dilakukan pemerintah Kota Medan? Kini kita akan membahas topik menarik ini bersama Haji Barumsyah melalui iNews Dialog bersama rekan saya Leli Irawan. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. iNews Sumut Dialog hari ini membahas topik penanggulangan banjir di Kota Medan bersama Bapak Haji Barumsyah, Wakil Ketua DPRD Kota Medan. Assalamualaikum, selamat pagi Bang. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Leni. Ya, kita ketemu lagi nih untuk dialog iNews hari ini tentang penanggulangan banjir di Kota Medan. Bicara masalah banjir, ini bukan persoalan baru ya, sudah persoalan klasik. Nah, bagaimana Abang melihat persoalan banjir di Kota Medan? Iya, memang banyak hal ya. Ini kan menjadi salah satu PR ya. Jadi setiap wali kota, bahkan di terakhir Pak Wali Kota kita Pak Muhammad Bobi Apif Nasution juga sangat konsen, dan ini menjadi salah satu skala prioritas. Nah, salah satu bentuk konsen itu juga ialah bagaimana di dalam Perda RPJMD itu juga di awal itu menjadikan ya tajir itu ya, daerah kota bebas banjir itu sebagai salah satu program skala prioritas. Tentunya dari sisi kebijakan anggaran itu dulu yang paling utama. Kita terus mendorong kepada dinas PU persoalan banjir itu lebih di prioritas anggarannya. Dan untuk yang terakhir, kami sedang membahas APBD 2023 dari 1,4 triliun dana dari APBD itu lebih kurang 6 ke 700 miliar itu untuk banjir. 6-7 lebih kurang 6 sampai 700 miliar. Ya, tepatnya itu 651 miliar itu untuk penanggulangan banjir. Jadi penanggulangan banjir itu ada penambahan drainase baru dan normalisasi drainase-drainase yang ada, dan sarana prasarana pendukungnya termasuk belanja untuk alat-alat yang dibutuhkan, belanja modal. Inilah upaya kita. Memang sampai hari ini memang titik-titik banjir itu juga masih ya tetap saja ya kalau kita lihat. Yang kedua, kebijakan pengelolaan banjir itu sendiri. Ya, selama ini kan parsial dalam hal melakukan pembuatan drainase. Nah, jadi masing-masing di mana yang minta di situ dibuat per spot. Nah, kami menyarankan kepada PU supaya itu dilakukan secara kawasan. Jadi kalau di situ ada drainase primer, sekunder dan tertier, itu satu kawasan. Jangan berbasis pembagian rata supaya dapat rata. Kelurahan ini minimal dapat 5 lokasi, kelurahan sana 5 lokasi untuk pemerataan pembangunan. Tetapi itu tidak mengatasi masalah. Tetapi lakukan saja satu kawasan. Dan itu teratasi mulai dari yang kecil, tertier, sekunder, primer sampai ke mungkin ke sungai tempat pembuangan akhir. Itu saya pikir pola yang harus dilakukan. Dan ini kalau Dewan sendiri melihat sudah berjalankah atau sudah dijalankan gitu? Kalau saya katakan memang kemarin kan masih per spot dilakukan. Nah, inilah baru dicoba diulangi lagi per kawasan. Makanya kemarin itu ketika alokasi kita di 2022 ini juga masih mencoba mengelola itu secara kawasan. Ini yang kita harapkan. Salah satu juga faktor itu ialah persoalan RTH kita. Nah, ruang terbuka hijau. Memang ini warisan lama, RTH kita ini sudah nggak ada. Jadi RTH publik diwajibkan itu seharusnya 20% itu. Kalau kita ada di setiap RTH kelurahan, kecamatan, kita punya ruang publik RTH itu 20%. Hujan yang turun itu kan bisa diserap minimal 20% itu ke dalam RTH. Menjadi sumur resapan, menjadi tempat, dan 80% itu yang bisa ke drainase. Hari ini kan tidak. Kita punya RTH itu ya di daerah kota kita sendiri aja di bawah 5%. Sisanya itu RTH-nya tidak berbentuk, itu milik masyarakat.
Pemko belum memiliki itu. Belum memiliki. Nah, ini yang harus dimiliki oleh Pemko. Makanya perlu ada anggaran membebaskan lokasi-lokasi untuk menjadi RTH. Dan yang kedua, RTH privat juga di Kota Medan ini, seharusnya kan RTH privat ini ada gedung perkantoran, rumah yang mana itu RTH-nya itu 10% itu bisa menjadi ruang tanda hujan. Penyerapan sumur resapan, menjadi tempat air lah. Sekarang kan tidak, kita kan hampir 70% kita ruko. Yang mana lokasi tanahnya itu habis, tidak ada. Tidak ada bisa untuk 10% diambil untuk sebagai untuk serapan air. Dan ini menjadi salah satu pemicu. Akhirnya air ini tidak masuk ke bumi sebagian, tapi langsung semua ke drainase. Drainase kita itu banyak yang tidak bertambah. Ya, drainase besar itu. Kemudian kita punya banyak sungai. Namun hubungan komunikasi dengan balai wilayah sungai juga mungkin ini saja yang mungkin, karena itu air banyak kita lihat banjir tapi di sungai itu kosong gitu ya. Bukan banjir kiriman, maksud banjir kita lokal saja. Nah, ternyata memang nggak nyampe air itu, berputar-putar Tidak saja di situ. ada penghubungnya ya. Nah, dan yang terakhir, potensi ini ialah tata ruang kita banyak yang salah dipergunakan. Ya, penutupan drainase, orang di atas paret itu bisa mendirikan bangunan. Di sini yang penting ialah ketaatan hukum. Dan itu ada ketegasan. Yang ini sudah mulai dilakukan oleh Pak Wali kita. Ya, yang semua, siapapun yang berada mendirikan bangunan di atas paret, nah itu harus ditindak. Nah, kadang kan banyak IMB yang diberikan itu ruko hanya sekian, tetapi dia habiskan itu untuk dibuat tambahan lagi menjadi kanopi bertiang. Nggak boleh itu ada kanopi bertiang karena itu bangunan ilegal. Itu dia. Oke, ada sebenarnya sudah mekanisme sistem sudah diatur semakin. Sudah bagus sendiri. Tadi bicara soal anggaran tadi 651 M untuk 2023 direncanakan. Berarti ada penambahan. Ada penambahan. Dengan ada penambahan ini skala prioritas mungkin ditargetkan? Harapan kita yang pertama, kita harus ada peta dulu. Hari ini kan kita peta ini kan memang masih diskusi peta banjir ini ya. Nah, jadi peta drainase Kota Medan ini harus jelas clear dulu. Jangan sampai kemudian ini berulang-ulang dilakukan di tempat yang sama. Hari ini terkadang kita melihat yang disampaikan, kami diskusi dengan Dinas PU, jangan sampai pembangunan drainase itu bukan mengatasi masalah, tetapi hanya menggeser saja masalahnya ke tempat lain, ke sebelah. Memindahkan masalah. Gitu. Itu yang makanya sekarang kita minta jangan begitu. Kalau memang walaupun siapa pun yang minta, kadang-kadang kan ada yang namanya aspirasi, tolonglah daerah ini, padahal setelah dikerjakan satu titik, air ini nggak bisa kemana-mana. Kalau titik yang ikutan turunannya tidak bisa dikerjakan. Makanya kalau tahun ini hanya ini dikerjakan. Kemudian untuk supaya ada pemerataan drainase, katanya tempat lain lagi biar nggak tempat kalian saja. Nggak bisa, beda dengan jalan. Kalau jalan boleh satu spot dulu, nanti. Kalau air nggak bisa. Air ini harus tuntas, hulu ke hilir, sampai dulu ke sungai. Kalau enggak ini wajib di daerah lokasi itu. Walaupun di daerah lain itu belum ada. Tapi di tempat yang titik banjir yang sudah didokumentasikan itu harus diselesaikan dulu. Ya, bicara RTH, ruang terbuka hijau. Nah, kalau bicara dikaitkan dengan masalah banjir, beberapa titik yang langganan banjir seperti kawasan di Center Point dan juga bahkan di Kesawan gitu, itu beberapa kali terjadi banjir. Nah, persoalan kalau bicara lagi banyak drainase yang tidak terkelola dengan baik. Nah, sejauh ini Pemko Medan, DPRD Medan melihat kinerja Pemko Medan untuk pembenahan yang sudah dilakukan seperti apa saja? Saya berharap pembenahan itu pertama dari konsistensi tentang penegakan aturan. Itu penting, itu kami minta ketegasan. Karena hari ini memang Medan ya, ini kan Medan itu. Jadi kadang-kadang suka-suka hati saja. Bangunan itu asal ke depan, hari ini itu tertibkan dulu. Kalau itu sudah tertib, karena apa? Kita bangun pun 1000 meter itu drainase, setengah meter saja itu ada bangunan di situ, itu nggak akan jalan. Itu yang pertama. Dari sisi penganggaran itu kita sudah berikan ya, kita spot berapa butuh. Itu unlimited kalau anggaran untuk banjir ini. Nah, berapa yang Anda butuhkan. Nah, dan itu bisa kita geser dari yang lain untuk dan itu. ini mulai berjalan di Dan ini sudah berjalan. Sudah berjalan. Nah, cuman terkadang memang di tengah jalan itu harus digeser lagi, nggak bisa dikerjakan.
Kenapa? Ternyata ini posisinya ini hanya bersifat per spot. Belum dapat dia ke titik ujung, akhirnya digeser lagi kepada untuk pembuatan jalan. Nah, makanya perlu ada sebuah kajian yang matang untuk bagaimana kemudian dan kolaborasi yang sudah dilakukan ini semakin baik dengan pemerintah provinsi. Karena kita tahu kan ini sungai balai wilayah sungai, ini yang punya kewenangan. Nah, jangan kemudian kita membangun drainase tiba-tiba pas mau air ke sungai nggak bisa nih. Padahal kita punya sungai, nggak masuk akal kita kan begitu banyak kita sungai. Iya. Ternyata bisa banjir di atas kota gitu. Ya di kawasan kami juga ada di ujung komplek itu ada sungai, tapi ya kering. Nggak masuk dia. Nggak masuk. Jadi saya pikir itu. Dan kedua, izin dalam mendirikan bangunan dan ini harus jelas. Kemudian harus sinkronisasi ke lingkungan hidup. Ya kan ini lingkungan hidup kaitannya dengan RTH, kemudian perizinan. Dan ini harus ada memang kolaborasi di lintas sektoral OPD terkait. Jadi nggak bisa masing-masing berjalan. Ya, tapi sebenarnya yang terjadi kalau kita lihat di masyarakat yang kita sering mengamatkan juga ya Pak, ya Bang, pastinya kan ada sebab dan akibat gitu. Artinya banyak masyarakat yang mendirikan dagangan dan lainnya itu ya terkesan awalnya pembiaran. Nah, ini yang harus sebenarnya nih, apakah sini sudah artinya sudah dibahas kah, sudah dievaluasi kah? Gitu. Ya. Kita kan sering melakukan peningkatan daripada pencegahan, mengobati kadang. Iya. Ketika orang mendirikan satu bangunan dibiarkan, ketika sudah banyak baru diruntuhkan. Orang berdagang begitu juga di atas drainase. Ini perlu saya pikir, kita kan punya sumber daya manusia. 2001 lingkungan kita punya 2001 Kepling. Yang setiap saat aja kejadian di lingkungannya mereka paham. Kalau ini dimaksimalkan dan ini punya ada sebuah komitmen, saya pikir ini ke depan tidak akan terjadi. Harus ada tim khusus gitu? Nggak perlu. Nggak perlu. Nggak perlu. Kita sumber daya cukup ini. Orang-orang sudah kompeten orang-orangnya semua. Tinggal inilah keberanian ya, kemudian komitmen dan konsisten. Kalau anggaran kebijakan kita sudah ada. Semua sudah cukup. Artinya semua sudah mendukung ya, dan persoalan banjir paling tidak bisa meminimalisir, tidak menunggu kejadian baru ada action seperti itu ya. Seperti begitu kan, dari ini kan perencanaan. Iya. Kan ketika wali kota terpilih ada perencanaan, kemudian ada penganggaran, kemudian ada kegiatan, kemudian ada pengawasan. Kan itu memang kita melakukan untuk itu. Dan kita melakukan sebuah evaluasi di dalam setiap mereka mengajukan apa sih 651 miliar untuk banjir. Terus untuk 2022 dari titik banjir ada sekian, berapa sih yang sudah terurai? Itu kami pertanyakan sebelum kita menyetujui yang ini. Gitu. Berarti evaluasi yang dilakukan DPRD Medan bersama Pemko Medan untuk persoalan banjir, apa sih paling mendasar yang menyebabkan masalah banjir selain drainase dan hal yang tadi mungkin RTH kali? Salah satu potensi yang paling besar menghambat ialah ini perilaku daripada oknum-oknum yang ya masyarakat ya kita bilang yang memang memanfaatkan sarana-sarana fasum ini untuk kepentingan pribadi. Mereka punya izin ruko, izin rumah, ditambahnya lagi. Itu nanti bisa apa namanya sampai ke depan dia tambah. Bahkan paret itu disemen mereka semuanya. Jadi kita punya sumber daya. Setiap kelurahan punya orang, P3SU melakukan normalisasi. Nah, tapi ternyata perilaku ini lebih kepada personal. Lebih kepada. Gitu. Yang kedua itu persampahan. Iya, persampahan. Hari ini sebagian kita, bayangkan saja, WRS kita ini sangat sedikit. Jadi banyak masyarakat kita itu membuang sampah itu ke paret. Paret itu tempat sampah yang paling banyak. Boleh lihat kita paret-paret yang ada semua sampah di dalamnya. Nah, itu salah satu juga. Udah kita bangun paret yang benar, yang bagus, isinya sampah. Perilaku itu sangat penting untuk mendukung supaya tidak banjir. Perilaku dan masalah persampahan. Ada masalah persampahan dan kemudian masalah yaitu masyarakat tadi ketaatan aturan. Itu salah satu juga untuk mendukung supaya mengurai banjir kita. Salah satu mengurai banjir adalah perilaku, ketaatan dan artinya aware dengan lingkungan seperti itu ya, Pak Bahrum. Baik, terima kasih dan ini mungkin bisa menjadi perhatian dan juga cambuk bagi masyarakat sendiri ya untuk benar-benar aware dengan lingkungannya. Terima kasih sekali lagi dan demikian dialog Ainis Tumut dialog hari ini. Saya Lirawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, informasi tadi mengakhiri Ainis Sumut hari ini.
Ingat selalu patuhi 3M, memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta rajin mencuci tangan pakai sabun. Atas nama tim redaksi yang bertugas, saya Maria Laura Puja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.